Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam dengan berita terbaru, terupdate, dan kali ini ya saya akan membawakan berita dan perkembangan tentang Roy Suryo ini yang kembali melontarkan pernyataan yang menarik bahkan menohok ya. Karena perhatian publik menjelang sidang kasus dugaan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, menurut Roy Suryo ini Jokowi harus ya memenuhi janjinya untuk hadir langsung di ruang sidang dan tidak cukup hanya melalui sambutan daring. Ngapain daring, kan bukan COVID, kata Roy Suryo. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan iNews ya, Roy Suryo ini menegaskan bahwa kehadiran Jokowi sangat penting karena dirinya ini merupakan pihak yang melaporkan perkara ini. Bang Adi nih, ayo praper. Oke, kita sekarang mau praper, Mas. Gitu. Jadi jadi artinya apa? Kalau itu konsekuensinya apa? Jokowi harus hadir 2 kali. Itu untuk membuktikan janji Jokowi. Katanya mau hadir saat sidang. Datang ayo. Jangan main Zoom. Jangan main Zoom, Pak. Maksudnya main Zoom apa? Dia nggak datang kemudian dia cuma pakai Zoom. Oke. Nggak bisa, emangnya ini COVID pakai Zoom, ya? Atau cuma nggak datang pakai berita acara sumpah. Kalau seandainya nanti akhirnya Pak Jokowi pakai Zoom, apa yang akan disampaikan? Oh, kita protes keras. Mundur, lebih baik mundur sidangnya. Harus datang, dia janji kok. Saya mau hadir di sidang, tapi saya pakai Zoom. Nggak boleh. Dia kalau misalnya konsekuensi Dokter Tifa duluan, ya dia datang dulu di Dokter Tifa. Andai kata dia nggak datang di Dokter Tifa, saya akan ikut tegaskan, Dokter Tifa harus gugur perkaranya. Dia pelapornya nggak datang kok. Pelapor nggak datang, perkara bisa gugur? Bisa. Gimana? Mengatakan Jokowi harus hadir untuk membuktikan janjinya. Katanya mau hadir saat sidang, datang ayo, jangan main Zoom gitu kata Roy Suryo. Ya, Roy Suryo juga menilai bahwa kehadiran langsung di persidangan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap proses hukum. Ia juga menyatakan tidak sepakat apabila sidang ini hanya menghadirkan Jokowi secara virtual. Tak berhenti di situ, Roy memberikan peringatan bahwa dirinya bersama pendukungnya akan menyampaikan protes apabila Jokowi ini tidak hadir secara langsung sesuai dengan janji yang pernah disampaikan. Kalau tidak datang, kita protes, tegas Roy Suryo. Yang menurutnya proses persidangan harus berjalan secara adil dan terbuka dengan menghadirkan semua pihak yang dinilai memiliki kepentingan dalam perkara tersebut. Roy juga berpendapat apabila Jokowi ini hanya hadir di salah satu perkara tetapi tidak ada perkara lain yang berkaitan, hal itu juga ya berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi proses hukum. Karena itu, ia berharap Jokowi benar-benar datang langsung sehingga seluruh proses pembuktian dapat disaksikan secara terbuka oleh majelis hakim maupun masyarakat. Sementara itu, hingga pernyataan tersebut disampaikan, belum ada kepastian apakah Jokowi ini akan hadir langsung dalam persidangan atau melalui mekanisme lain yang diperbolehkan oleh pengadilan. Nah, keputusan mengenai tata cara kehadiran Pak Jokowi dan juga para pihak yang tetap mengikuti ketentuan hukum dan penetapan majelis hakim, menurut Roy Suryo, kehadiran langsung Jokowi bukan sekedar secara persoalan formalitas ya. Ini sudah bagian penting dari upaya membuka perkara ini secara terang-terangan di hadapan publik. Ia menilai jika semua pihak benar-benar ingin memberikan kejelasan, maka persidangan menjadi tempat yang tepat untuk menyampaikan keterangan secara langsung di bawah sumpah. Roy Suryo juga mengatakan dirinya ini siap menyampaikan seluruh argumentasi dan bahkan bukti yang dia miliki di depan majelis hakim. Karena itu dia juga meminta agar semua pihak ini yang berkaitan dengan perkara ini menunjukkan sikap yang sama dengan hadir secara langsung di ruang sidang. Dan bahkan lebih lanjut Roy Suryo menegaskan ya bahwa dirinya ini akan terus mengawal jalannya proses hukum dari kasus ini karena menurutnya masyarakat berhak ya mengetahui bagaimana persidangan berlangsung secara terbuka dan transparan termasuk siapa saja yang hadir memberikan keterangan. Ia kembali menegaskan apabila Jokowi tidak memenuhi janjinya untuk datang ke persidangan, pihaknya akan menyampaikan protes melalui jalur yang sesuai dengan ketentuan hukum. Bagi Roy Suryo, langkah tersebut merupakan bentuk pengawalan terhadap proses pra-peradilan agar berjalan secara terbuka dan akuntabel. Kini perhatian publik tertuju pada jadwal persidangan berikutnya. Banyak pihak menunggu ya apakah Jokowi ini akan hadir langsung sebagaimana yang diharapkan Roy Suryo atau malah memilih mekanisme lain yang diperbolehkan oleh hukum. Keputusan tersebut nantinya akan menjadi bagian dari dinamika persidangan yang masih terus berlangsung. Sementara penilaian atas seluruh bukti dan keterangan tetap berada di bawah
tangan majelis hakim. Roy Suryo juga mengaku tidak gentar menghadapi proses hukum yang sedang berjalan karena menurutnya justru persidangan adalah tempat terbaik untuk menguji seluruh bukti dan argumentasi secara terbuka di hadapan majelis hakim. Ia mengatakan siap menjawab setiap pertanyaan dan mempertanggungjawabkan seluruh keterangannya di ruang sidang. Sedangkan di sisi lain, Roy berharap persidangan ini tidak hanya menjadi ajang adu argumentasi melalui kuasa hukum, tetapi juga ini memberikan kesempatan kepada para pihak yang berkepentingan untuk hadir dan memberikan penjelasan secara langsung. Karena menurutnya hal ini kan akan membuat proses pembuktian lebih transparan dan dapat disaksikan oleh masyarakat banyak ya. Roy kembali menegaskan bahwa pernyataannya bukan bertujuan mencari sensasi atau mendorong agar proses hukum berjalan secara terbuka dan ini dapat dipertanggungjawabkan, maksudnya begitu ya. Ia mengatakan apabila semua pihak ini hadir dan juga memberikan keterangan secara langsung, maka publik bisa menilai bahwa fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Kini perhatian masyarakat tertuju pada sidang berikutnya, apakah Jokowi ini akan memenuhi harapan Roy Suryo ya dengan hadir langsung di ruang sidang atau malah dia ini memilih mekanisme yang diperbolehkan oleh hukum. Jawaban atas pertanyaan tersebut masih menunggu perkembangan proses persidangan. Sementara keputusan akhir tetap sepenuhnya berada di tangan majelis hakim berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan oleh semua pihak. Memasuki agenda pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Roy Suryo mengatakan pihaknya telah menyiapkan 3 orang saksi dan juga 1 orang ahli untuk memperkuat permohonan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo. Kehadiran para saksi ahli ini menjadi bagian penting untuk menjelaskan kronologi serta menguji apakah proses penetapan dirinya sebagai tersangka telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ya, meski begitu, Roy Suryo memilih untuk tidak mengungkap identitas para saksi maupun ahli sebelum mereka ini memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Ia mengatakan langkah tersebut sengaja dilakukan agar seluruh pembuktian itu disampaikan langsung di ruang sidang dan tidak lebih dulu diperdebatkan di luar pengadilan. Selain menghadirkan saksi dan ahli, Roy juga mengisyaratkan telah menyimpulkan dan juga menyiapkan sejumlah alat bukti yang menurutnya akan memperkuat dalil pemohonnya. Namun ia kembali menegaskan bahwa seluruh bukti itu baru akan dibuka pada saat persidangan berlangsung. Kita lihat nanti di persidangan, ujar Roy Suryo seraya menyebut dirinya ini tidak ingin membocorkan strategi pembuktian lebih awal. Bagi Roy Suryo, pra-peradilan ini bukan sekedar formalitas ya, melainkan kesempatan untuk menguji apakah seluruh tindakan penyidik telah sesuai dengan prosedur hukum. Ia berharap keterangan para saksi, pendapat ahli, serta alat bukti yang diajukan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus permohonannya. Sementara itu, pihak kepolisian sebagai termohon juga memiliki kesempatan juga untuk menghadirkan bukti, saksi, dan argumentasi hukumnya. Dengan demikian, seluruh dalil yang diajukan Roy Suryo maupun jawaban dari pihak kepolisian itu masih akan dinilai oleh majelis hakim sebelum putusan pra-peradilan dibacakan.